uangnya. Kalau ke saya aja kan kebanyakan di saya. Kenapa dipersonalisasikan kepada seorang Fuad Amin, termasuk karir melacak semua kegiatan selama karir beliau menjabat sebagai bupati yang tidak ada urusannya dengan persoalan migas. Yang jelas dari kontrak abal-abal ini masyarakat Bangkalan, masyarakat Madura sangat dirugikan. Pemirsa, jumpa lagi di Realitas. Apakah Anda masih ingat dengan Fuad Amin Imron? Ya, dia adalah Ketua DPRD Bangkalan yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati Bangkalan, Jawa Timur. Fuad Amin telah memimpin Bangkalan selama 2 periode berturut-turut sejak tahun 2003 hingga 2013. Celakanya, sang mantan bupati ini kini tengah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan. Tak main-main, Fuad Amin didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan angka yang cukup fenomenal, yaitu sebesar 284 miliar rupiah selama periode 2003 hingga 2014. Yang mencengangkan, Fuad ternyata cukup lihai menyamarkan aksi permainan uang dari hasil tindak pidana korupsi yang diduga telah dilakukannya. Tak kurang dari 60 rekening penampungan dibuat dan disebar melalui sanak keluarga dan anak buahnya. Benarkah Fuad telah lama menerima setoran dari PT Media Karya Sentosa sebagai kompensasi pemberian izin kerjasama migas di Bangkalan? Simak pengakuan lengkap Fuad hanya kepada tim Realitas. Pernahkah terdakwa ini meminjam KTP kepada saudara terkait dengan pembukaan rekening? Ya ingat, tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya ngerti ya, kalau bahas terus terang itu Pak, karena di sini saya katakan saya kalau di BAP terus terang saya katakan. Ini begini. Saudara kan disebut tadi kan? Iya. Demi Allah sumpah. Demi Allah, demi mungkin lebih Rasulullah. Saya siap. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saudara harus bertanya jujur. Iya, saya jujur Pak. Kalau dipinjam nggak tahu, cuman Mana Pak? Gimana ya? Lupa, lupa, dan lupa. Itulah kata-kata yang selalu muncul dalam persidangan mantan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin di Pengadilan Tipikor pada hari Kamis 13 Agustus 2015. Agenda sidang yang menghadirkan 13 saksi kebanyakan mengaku lupa saat ditanya berkali-kali oleh hakim maupun jaksa. Salah satunya adalah Sofi, mantan perawat kuda milik Fuad Amin. Pria yang saat ini sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangkalan dan menduduki posisi sebagai kepala seksi pemberdayaan masyarakat ini selalu menjawab lupa saat ditanyai oleh hakim dan jaksa. Di daerah mana saudara masih ingat? Ya ingat. Hah? Ya ingat. Saudara semua dari Ya, itu bukan. Daerahnya itu nggak tahu. Jangan sampai negara itu rugi mengangkat saudara jadi pegawai negeri sipil yang lupa, kan seperti itu ya. Masa masih muda udah pikun? Saya Ya? tahu ada yang mana, cuman kalau dibilang Bang ya Pak. Ada kapan itu? Tidak ngerti kalau Pak. Sofi adalah satu di antara mantan anak buah Fuad Amin yang dimintai untuk membuka rekening penampungan uang milik Fuad. Saking seringnya lupa dan membuat gemas sang hakim. Kelakuan Sofi di persidangan tak ubahnya bak dagelan yang mengundang tawa para pengunjung sidang. Dengan siapa saudara di sana? Sendiri. Sendiri? Ya. Kok dengan saudara? Kalau sendiri ya saya sendiri. Kalau apa ya? Hah? Sendiri. Disuruh siapa saudara di sana itu? Apa ya ibu ya? Nah, tidak apa-apa. Pokoknya saya Jangan pakai pokoknya. Jangan pakai pokoknya. Saya Di sini diajak tidak ada pokoknya. seseorang, Hah? saya diajak seseorang. Nah, itu tahu Siapa itu seorang itu? Ya.
Tolong BAP-nya aja. Enggak, orang mana? Orang mana yang nyuruh? Orang Bangkalan. Orang Bangkalan? Iya. Oh, nah, orang Bangkalan. Lupa, nyatanya memang menjadi kata kunci dalam sidang kesaksian hari ini. 11-12. Anak buah Fuad yang lain yaitu Muhammad Hasan Faisal juga berkelakuan sama. Hasan Faisal yang kini menjabat sebagai camat Kamal di Bangkalan ini pun mengaku lupa. Mantan ajudan Fuad ini bahkan mencabut keterangannya saat di BAP oleh penyidik KPK. Awalnya saudara Fuad Amin berkata kepada saya bahwa beliau membutuhkan rekening perbankan saya untuk tempat penampungan uang beliau. Dikarenakan jika uang ditaruh atau disimpan di rekening atas nama Fuad Amin dan keluarga, maka beliau sebagai pejabat publik akan terpantau. Saat itu beliau berkata terpantau oleh BI atau Bank Indonesia. Benar keterangan saudara seperti itu? Ada penyampaian dari terdakwa? Waktu itu waktu diperiksa saya merasa ini Pak, walaupun tidak ada penekanan, saya merasa ngarang. Iya Pak. Keterangan ini benar atau tidak? Keterangan itu saya ini Pak, prediksi aja Pak. Karena waktu itu saya tidak pernah dipanggil KPK, saya merasa apa ya, berhadapan dengan KPK saya merasa walaupun tidak ada penekanan dari KPK. Apa ini benar keterangan saudara pada saat itu? Itu benar keterangan saya. Benar keterangan saudara yang ngomong. Iya Pak. Hah? Yang ngomong bahwa itu tempat penampungan, saudara yang ngomong. Saudara yang sampaikan kepada terpidana. Iya. Iya Pak. Tak cuma lupa, para saksi ini bahkan mengaku tidak tahu menau telah memiliki deposito. Satu rekening saja isinya bisa mencapai miliaran rupiah. Saya pernah melakukan penyetoran bersama-sama dengan saudara Faisal dan saudara Tommy Firianto sekitar tahun 2008. Dan kami masing-masing mendapatkan uang dari saudara Fuad Amin, dan kemudian saudara Fuad Amin meminta kami menyetor ke rekening atas nama kami sesuai dengan uang yang diberikan masing-masing kepada kami. Kebetulan saat itu kami berangkat menyetor di BTN cabang Bangkalan, dan sesudahnya segala dokumen terkait transaksi kami kembalikan kepada saudara Fuad Amin. Ini bagaimana keterangan saudara saksi? Ini hari ini saksinya pada lupa semua. Ini waktu saudara saksi memberikan keterangan ini dibaca lagi nggak? Dibaca. Dibaca. Pada saat itu diparaf juga sama saudara saksi? Ya, diparaf. Nah, ini bagaimana saudara saksi bisa memberikan keterangan serinci ini? Ya karena pada saat itu sudah kami jam setengah 12 malam kalau nggak salah baru selesai. Saya tanyakan saudara saksi ini keterangannya benar atau tidak? Ya benar Pak. Benar. Ya. Kemudian terkait dengan deposito, pernahkah saudara saksi memiliki deposito sebesar 1 miliar rupiah? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Mendengar jawaban para mantan anak buahnya, Fuad Amin pun hanya tersenyum-senyum. Berbeda dengan para saksi yang nampak tegang, sang mantan Bupati Bangkalan yang menduduki jabatan selama kurun tahun 2003 hingga 2013 ini justru terlihat cukup santai. Inilah yang menarik dari sosok Fuad Amin. Pria kelahiran 1 September 1948 ini didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang yang nilainya ratusan miliar rupiah. Totalnya mencapai kisaran 284 miliar rupiah. Diduga uang-uang itu berasal dari hasil suap dan setoran yang dikumpulkan dirinya sejak menjabat sebagai Bupati Bangkalan. Khususnya setelah meloloskan perizinan kerjasama penjualan gas dengan PT Media Karya Sentosa atau PT MKS pada tahun 2006. PT MKS tak lain adalah partner dari Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Bangkalan dalam bisnis usaha penjualan gas dengan Pertamina EP. BUMD dimaksud adalah perusahaan daerah sumber daya. Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan penjualan gas untuk pembangkit listrik Gili Timur di Bangkalan, Pulau Madura. Namun nyatanya, pasokan gas tak kunjung mengalir ke pembangkit Gili Timur. Bahkan, hingga saat ini pun, pembangkit ini tak beroperasi. Anehnya, meski gas tak kunjung dialirkan dan listrik tak kunjung nyala, Fuad yang saat itu sebagai kepala daerah justru adem-adem saja. Dari sinilah diduga uang setoran mulai mengalir.
Pembukaan rekening itu banyak sekali atas nama orang lain, apa sih Pak? Oh, iya, biar orang kaya semua. Begitu ya Pak? Biar saya tidak kaya sendiri. Tapi Dan ini kan tidak penyamaran, justru keterbukaan. Jadi supaya tahu bahwa saya banyak uangnya. kalau tidak punya mana, kenapa Bapak bisa di rekening yang lain Pak? Nah, iya kan semua ke saya, bahwa itu kalau ke saya aja kan kebanyakan di saya. Gimana? Udah cukup. Nilainya Pak yang ada yang 20 miliar total. Itu sudah habis di BRI, udah tahu sendiri kan sudah habis. Nanti itu tuh dimasukin, nanti disedot ke sana habis, dikira masih ada. Nggak ada. Kok gali lubang tutup lubang? Kalau gali lubang tutup lubang itu punya utang. Saya nggak punya utang loh. Jadi saling di. Yang ngomong yang benar bisa dituntut Anda. Berarti penghinaan itu. Iya. Lebih banyak dari itu Pak. Pemberantasan korupsi pada tanggal 2 Desember 2014. Fuad ditangkap KPK setelah ketahuan menerima suap dari PT Media Karya Sentosa atau PT MKS melalui orang kepercayaannya, Abdur Rauf. Fuad ditangkap setelah menerima suap 700 juta rupiah dari Direktur PT MKS, Antonius Bambang Jatmiko. Fakta mengagetkan lagi-lagi terungkap. Nyatanya, suap 700 juta dari PT MKS saat itu bukanlah kali yang pertama. Ketua DPRD Bangkalan terpilih periode 2014-2019 ini telah menerima setoran pelicin dari PT MKS tak kurang dari 18 miliar rupiah. Uang mengalir sejak bulan Juni tahun 2009. Boleh jadi setoran ini dikucurkan sebagai uang tutup mulut atas mandeknya pasokan gas ke Gili Timur. Sebab alih-alih mengalirkan gas ke pembangkit Gili Timur sesuai kontrak perjanjian, belakangan diketahui PT MKS justru mengalirkan pasokan gasnya ke pembangkit Jawa Bali. Setoran bulanan terus naik dan naik. Berawal dari kisaran 50 juta rupiah per bulan hingga menjadi 200 juta rupiah per bulan dan akhirnya terus naik menjadi 600 juta rupiah per bulan sejak Maret 2014. Luar biasa. Saya tidak pernah minta sama Bambang 600 juta, mereka sendiri yang merubah. Iya, saya tidak pernah minta. Soal kasus ini sendiri Pak kan bermula dari share migas ya Pak ya, Gili Timur. Nah ini bisa Bapak jelaskan waktu itu kenapa sih Pak kok sampai sekarang tidak bisa berdiri, tidak bisa terrealisasi? Nah itu tanya sama MKS. Itu memang jebakan untuk saya. Iya. Ya enggak tahu, udah tanya aja sama MKS. Kan MKS yang mau membangun power plant. Ini bukan kita yang mau membangun. Enggak tahu, hanya bujuk-bujukan aja itu. Nah, ternyata enggak dibangun. Wah, gasnya diputar ke Gresik sama MKS. Ya, inilah mirisnya praktik rente migas yang terjadi di Republik ini. Meski jelas-jelas PT MKS telah menyelewengkan kontrak jual beli gas dengan Pertamina PHE selama bertahun-tahun, namun aparat pengawas yaitu Kementerian ESDM dan SKK Migas terus bergeming. Praktik penyelewengan ini nyaris tak pernah terendus publik sebelum transaksi suap Fuad dan Antonius Bambang dibekuk KPK. Nah Pak, soal praktek tadi participating interest Pak ya untuk migas BUMD, ini apakah memang prakteknya seperti itu Pak? Selalu didekati swasta atau Bapak mendekati dulu awal-awal? Nggak salah. Apa saya mendekati gas? Yang diberi uang siapa? Kan saya. Iya kan? Yang memberikan MKS. Ya tentunya MKS dong cari saya. Iya. Karena mereka yang butuhan. Kalau tidak ada landasan dasar kan nggak bisa nipu gas MKS-nya. Kan gitu. Mestinya Sarjono itu ditahan. Nah itu mafianya gas. Ya hemat saya kalau dalam perspektif proses peradilan pidana, ini unfairness proses. Ya nggak fair. Orang kecil di bawah, ya, yang kemudian dijadikan victim. Ini victim lagi by proses. Selama ini pemerintahan daerah kan punya otoritas untuk mengelola, tapi kan realitas regulasinya kan tidak seperti itu.
Ya, realitas regulasinya ada pada pusat. Ya. Tapi apa yang dijangkau? Tidak ada otoritas migas yang dijangkau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa yang dilakukan Fuad Amin sebagai kepala daerah Bangkalan tak lebih cuma kuda tunggangan PT MKS, alias BUMD sumber daya milik Pemkab Bangkalan hanya diperdayai pihak swasta. Dan alih-alih memanfaatkan hak participating interest untuk mensejahterakan masyarakatnya, Fuad justru diduga mengeruk keuntungan untuk pundi-pundi kekayaan pribadi. Yang jelas dari kontrak abal-abal ini masyarakat Bangkalan, masyarakat Madura sangat dirugikan karena ini mestinya menjadi suplai gas yang kemudian menghidupkan sumber daya energi untuk listrik di Bangkalan, di Madura, tapi malah dijadikan bacaan oleh beberapa katakan mafia migas. Dan saya yakin ini tidak sendirian, artinya kalau sudah bicara migas ini tentunya ada pihak-pihak mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan saya sangat berharap sekali KPK bisa menelusurin itu. Aroma akal-akalan dalam penunjukan kerjasama penjualan gas dari Blok Poleng Madura ini sebenarnya sudah bisa dilihat dari profil perusahaan daerah sumber daya. BUMD yang digandeng oleh PT MKS ini sejatinya adalah bergerak di bidang penjualan alat tulis perkantoran. Perusahaan daerah ini berdiri sejak tahun 1967 dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sektor migas. Disinilah modusnya. Sampai sekarang kan Belum ada. Gas MKS kemana-mana. Kemana-kemana. Sekarang aliran gas kita itu tetap mengalir ke MKS. Kemana penghasilan sekarang? Kan ditutup. Tidak ada setoran setiap bulan ke BUMD. Kan tutup. Pulau Madura hanyalah gugusan daratan kecil yang berada di timur Pulau Jawa. Pulau yang luasnya tak lebih dari 5.000 km persegi ini sejatinya kaya akan potensi migas. Di sepanjang kawasan pulau berpenduduk 4 juta jiwa ini tersebar 104 blok migas, namun baru 12 blok diantaranya yang sudah dieksploitasi. Potensi Jawa Timur sebagai penghasil migas ketiga terbesar di Indonesia, sebagian besar cekungan lepas pantainya tersebar di perairan sekitar Pulau Garam inilah. Sosok Fuad Amin Imron telah memberikan warna tersendiri bagi keberlangsungan pemerintahan Bangkalan. Mantan orang nomor 1 di Bangkalan ini ternyata menuai cukup banyak kontroversi. Kepemimpinannya disoal lantaran dugaan sistem setoran yang diberlakukannya kepada para pemangku satuan kerja perangkat daerah di Bangkalan. Kalau sepengetahuan kita dan hasil investigasi lembaga kita, kasus yang besar adalah dari APBD sebenarnya. Ya seperti apa yang disampaikan oleh para kontraktor bahwa potongan untuk mendapatkan proyek sekian. Dan setelah proyek selesai itu pun harus menyetor juga. Kita juga melihat di LPSE Kabupaten Bangkalan ini banyak permainan. Ini hanya kontraktor mengikuti lelang, sebenarnya itu sudah ditunjuk semua, hanya pinjam bendera kontraktor, pemenangnya sudah diketahui siapa dan dikondisikan semua. Makanya mereka membayar itu merasa tidak sia-sia. Tudingan lain yang mengarah ke Fuad Amin adalah permintaan jatah untuk proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Bangkalan. Terkait calon CPNS itu, sebenarnya itu sudah lama terjadi di Bangkalan. Tapi sayangnya, para korban ini yang akan kita bantu, ini tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan kita-kita ini yang selalu melakukan gerakan, aksi terhadap Pemkab, DPR, BKD, itu sudah sering kita lakukan. Sayangnya mereka yang menjadi korban ini hanya diam. Saat dikonfirmasi tim realitas, anehnya Fuad tak terlihat kaget dengan tudingan-tudingan itu. Politisi senior ini bahkan dengan enteng menjawab segala tudingan kepada dirinya. Fuad Amin yang digantikan oleh anaknya sendiri menjadi Bupati Bangkalan bahkan enteng menyebut dirinya tak bisa diseret sendirian ke ranah hukum. Ini kan begini Mbak, ini kan namanya apa itu, berantai itu apa?
Nah, korupsi bergilir apa itu? Berjamaah. Bukan berjamaah, apa itu? Sistem. Apa? Iya, berantai. Kok saya sendiri yang ditahan gimana? Pertanyaan saya. Iya kan? Jadi menurut Bapak siapa saja yang harus ikut? Iya. Siapa saja? Siapa saja semua SKPD yang memotong musuh saya kepada PNS. Siapa yang memotong? Yang memotong Sekda, kepala SKPD. Kalau yang setoran proyek? Ya, setoran proyek deh. Kan sudah jelas dari kontraktornya diberikan pada siapa, kan tidak disetor pada saya dalam pengakuan, kan diberikan kepada sumber daya apa itu, apa Cipta Karya, kepala dinas. Lalu dengan kepala dinas ini katanya diberikan pada kita. Sebaliknya, mantan Ketua Legislatif Bangkalan yang dilengserkan setelah ditangkap KPK ini justru mengklaim aset dan kekayaannya tidak ada hubungannya dengan hasil tindak pidana korupsi. Itu uang saya mau calon bupati saja sudah punya uang hampir 300 M tahun 2002 itu. Bisnisnya Bapak, usahanya apa saja? Oh, kalau bisnis saya hampir semuanya lah, ya. Jadi bisnis umroh, travel biro, saya punya yayasan, beberapa yayasan. Itu beberapa yayasan. Ya jual beli tanah. Yang kemarin yang disita kan saya beli cuma 11 juta semeter. Kalau tidak disita kan laku kalau 25 juta per meter. Tidak bisa terpantau. Sekarang uang saya yang ada di bank aja paling tidak saya itu kan hampir 2 M penghasilan. Kenapa dipersonalisasikan kepada seorang Fuad Amin, termasuk karir melacak semua kegiatan selama karir beliau menjabat sebagai bupati yang tidak ada urusannya dengan persoalan migas? Ini kan pertanyaan besar. Kita sama-sama tahu regulasi di dalam persoalan migas adalah dalam konteks ini kan tentu wilayah kementerian, wilayah migas, BP Migas dan sebagainya itu kan otoritas yang memang kompeten ya dalam memutuskan bagaimana kebijakan. Nah, kalau ini dalam kaitan soal kewenangan-kewenangan semacam itu, resources semacam itu, kenapa tidak ada penyidikan? Pemimpin dengan kewenangannya bukanlah sumber kekuasaan yang tak terbatas. Kewenangan juga bukanlah sarana untuk mengeruk keuntungan ganda. Ingatlah wahai para pemimpin negeri, Anda semua dipilih untuk mengabdi kepada rakyat, bukan untuk menjarah negeri. Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.